Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Hari ini ada berita terbaru nih dari Barcelona yang usir Martin Braithwaite dan Samuel Umtiti secara sadis. Sementara itu guys, ada PSG yang masih dendam dan ganggu perburuan Real Madrid. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Oke guys, masuk ke berita pertama. Ada Cesar Azpilicueta nih yang resmi berpanjang kontrak di Chelsea sampai tahun 2024. Di klub Inggris lainnya ada Manchester United yang mainkan laga perdana tanpa Anthony Martial. Cesar Azpilicueta memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Chelsea sampai tahun 2024. Hal ini langsung memupus harapan Barcelona yang berminat merekrutnya. Azpilicueta sebenarnya sudah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Blaugrana. Akan tetapi negosiasi terhenti dan sang bek memilih untuk bertahan di Stamford Bridge. Azpilicueta pun menentukan keputusannya sebelum laga pembuka Liga Primer hari Sabtu besok. Di laga itu, Chelsea akan berhadapan melawan Everton. Manchester United mendapat kabar buruk menjelang laga pembuka Liga Primer melawan Brighton. Striker andalan mereka yakni Anthony Martial dipastikan absen di laga itu. Cedera ini dialami Martial saat menjalani sesi latihan di Manchester. Walaupun bukan cedera yang parah, Martial diprediksi baru pulih di awal pekan depan. Sebelumnya Martial berhasil tampil mengesankan di sepanjang tur pramusim. Sang pelatih Erik ten Hag pun berniat menjadikannya sebagai starter di laga kontra Brighton. Bali United menjalani laga pekan ketiga Liga 1 melawan Rans Cilegon. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, skuad Serdadu Tridatul unggul dengan skor 3-2. 3 gol Bali United dicetak oleh William Pacheco dan brace dari Iyas Pasojevic. Sementara Rans membalas 2 gol lewat Jujun Junaidi dan Arthur Barrios Bonai. Kemenangan Bali United ini membuat mereka mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat 4 klasemen. Berikutnya mereka akan berhadapan melawan Arema hari Sabtu depan. Wolverhampton berencana pinjam Michy Batshuayi dari Chelsea selama 1 musim. Pindah ke Spanyol guys, ada Barcelona yang tawarkan 3 pemainnya ke Chelsea. Wolverhampton Wanderers dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Michy Batshuayi dari Chelsea. Mereka berencana meminjamnya selama 1 musim. Batshuayi sendiri gagal mendapat tempat reguler di lini depan skuad The Blues. Hasilnya bomber asal Belgia ini menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman. Batshuayi bahkan dipinjamkan ke 4 klub yang berbeda. Pindah ke Wolves dianggap jadi ide bagus untuk Batshuayi, sebab pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel belum berniat mengandalkannya. Barcelona kini menjadi rival sengit Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Sebab Blaugrana sudah merebut Rapinya dan Jules Koundé yang sebelumnya juga diminati skuad The Blues. Selain itu Barcelona juga memboyong bek Chelsea yakni Andreas Christensen. Walaupun begitu, hubungan dua klub raksasa Eropa ini masih tetap baik. Buktinya Barcelona menawarkan 3 pemain pentingnya ke Chelsea. Mereka adalah Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, dan Frenkie de Jong. Ajax Amsterdam merilis jersey tandang mereka untuk kompetisi musim 2022-2023. Jersey ini didominasi warna navy yang menampilkan beberapa detail menarik, terutama corak berwarna emas dan merah yang berada di lingkar leher dan lingkar lengan. Selain itu mereka memakai warna emas pada logo apparel, logo klub, dan logo sponsor. Dilansir dari situs resminya, jersey ini dijual dengan harga 70 pounds atau sekitar 1,2 juta rupiah. Sementara itu jersey ini akan debut pada laga akhir pekan depan melawan Fortuna Sittard. Manchester City merilis jersey ketiga mereka untuk mengarungi musim 2022-2023. Jersey ini tampil unik karena didominasi dengan warna kuning neon. Selain itu ada 3 garis hitam tebal yang membentang horizontal di bagian depan. Uniknya lagi warna hitam tersebut mendapat gradasi dan terkesan diwarnai dengan cat pilok. Jersey ini mengingatkan fans dengan jersey ketiga Manchester City pada musim 2015-2016 yang lalu. Saat itu mereka memakai jersey dengan aksen warna yang serupa. Next ada Inter Milan yang gak mau diskon harga Denzel Dumfries yang mencapai 50 juta euro. Beralih ke Inggris, ada Chelsea yang ajukan tawaran ke bek tengah Leicester City yakni Wesley Fofana. Chelsea melanjutkan perburuannya dengan mengincar bek kanan Inter Milan yakni Denzel Dumfries. Mereka mencari bek baru untuk mengantisipasi kepergian Marcos Alonso dan Cesar Azpilicueta. Sebab 2 pemain tersebut masuk ke dalam radar Barcelona. Tetapi kabar terbaru menyebut kalau skuad The Blues mundur dalam transfer ini.
Alasannya Inter Milan mematok harga 50 juta euro dan menolak untuk mendiskonnya. Skuad Nerazzurri memang menginginkan dana segar untuk menambal finansial klub. Chelsea berniat merekrut bek tengah Leicester City yakni Wesley Fofana. Kabar terbaru menyebut kalau skuad The Blues sudah melayangkan tawaran pertama sebesar 60 juta euro. Tapi Leicester menolak tawaran tersebut dan meminta tebusan sebesar 80 juta euro. Chelsea pun berharap agar kesempatan bisa berada di angka 70 juta euro. Banyak yang menyebut kalau harga itu terlalu kemahalan. Sebab dilansir dari situs Transfer Market, bek berumur 21 tahun ini cuma mencatatkan nilai pasar 40 juta euro. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag ingin bereuni dengan Hakim Ziyech. Bertolak ke Spanyol, ada Barcelona yang belum bisa daftarkan pemain-pemain barunya. Manchester United masih memburu pemain khususnya di lini serang. Terbaru sang pelatih yakni Erik ten Hag dikabarkan tertarik untuk memboyong Hakim Ziyech. Sebelumnya pelatih dan pemain ini pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Saat itu skuad The Jodem berhasil memenangkan 1 trofi Eredivisie dan Piala KNVB. Mereka bahkan menembus semifinal Liga Champions setelah absen lebih dari 20 tahun. Sementara itu transfer ini dianggap bagus mengingat Ziyech gagal bersinar di Chelsea. Chelsea sudah memperkuat lini serang mereka dengan merekrut Raheem Sterling dari Manchester City. Tapi mereka masih mencari striker baru sebelum bursa transfer ini berakhir. Terbaru Chelsea berpeluang untuk mendapatkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Tapi kabar terbaru menyebut kalau Aubameyang ingin bertahan di Camp Nou. Mantan bomber Arsenal ini juga nggak khawatir dengan kehadiran Robert Lewandowski. Apalagi sang pelatih yakni Xavi Hernandez juga menginginkannya untuk tinggal. Barcelona mengalami masalah terkait pendaftaran pemain baru di musim 2022-2023. Padahal mereka sudah mengaktifkan economic lever yang ketiga. La Liga menganggap kalau uang yang dimiliki Barcelona saat ini lebih rendah dari yang sebelumnya diklaim. Sebab Blaugrana juga mengklaim pendapatannya di masa depan. Saat ini Barcelona belum mendaftarkan para pemain barunya termasuk Robert Lewandowski. Mereka bahkan belum bisa mendaftarkan pemain yang menerima perpanjangan kontrak. Walaupun sudah bebas transfer lebih dari sebulan, Isco dan Marcelo masih sepi peminat. Masih di Spanyol guys, ada Barcelona yang usir Martin Braithwaite dan Samuel Umtiti. Real Madrid sudah melepas Isco dan Marcelo lebih dari 1 bulan yang lalu. Tapi sampai saat ini belum ada klub yang bersedia memboyong mereka. Hal ini cukup aneh mengingat kompetisi musim 2022-2023 yang akan segera dimulai. Dilansir dari Marca, keduanya masih berstatus bebas transfer karena gajinya terlalu tinggi. Saat masih membela Real Madrid, Isco menerima gaji sebesar 10 juta euro per musim. Hal ini juga dialami Marcelo yang enggan turun gaji secara signifikan. Barcelona dikabarkan bakal mengusir 2 pemainnya yakni Martin Braithwaite dan Samuel Umtiti. Kabarnya Blaugrana mulai habis kesabarannya untuk mendepak mereka. Sebab Braithwaite dan agennya menolak sejumlah tawaran yang masuk, sementara Umtiti berharap bisa kembali ke klub lamanya yakni Olympic Lyon. Media Sport menyebut kalau cara Barcelona untuk mengusir Braithwaite dan Umtiti cukup sadis, yakni dengan gak memberi mereka nomor punggung baru. Manchester United tengah tertarik dengan Ruben Neves. Erik ten Hag menganggap kalau Neves bisa jadi alternatif seandainya mereka gagal memboyong Frenkie de Jong. Selain itu Neves dinilai akan mudah dibujuk untuk membela skuad Setan Merah. Apalagi kesempatan ini jadi karir yang baik bagi Neves untuk tampil di kompetisi Eropa. Tapi Wolverhampton dikabarkan enggan melepas Neves ke klub lain. Hasilnya mereka memagari Neves dengan harga sebesar 100 juta euro. Berita selanjutnya ada Barcelona yang berupaya mendatangkan Marcos Alonso sebagai pelapis Jordi Alba. Jauh ke Inggris nih, ada Arsenal yang berupaya memutus kontrak bek kanan mereka yakni Hector Bellerin. Barcelona dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Marcos Alonso. Bahkan Blaugrana tengah bernegosiasi dengan skuad The Blues untuk segera memboyongnya. Sebelumnya Alonso sudah menyepakati kontrak secara verbal dengan Barcelona sejak bulan Mei lalu. Alonso juga berharap bisa segera hengkang dari Stamford Bridge. Sementara itu Barcelona ingin memboyong Alonso karena ingin menjadikannya sebagai pelapis Jordi Alba. Hector Bellerin akan segera hengkang dari Arsenal di musim panas ini. Alasannya The Gunners akan memutus kontrak sang pemain dalam waktu dekat. Sebelumnya Bellerin dipinjamkan dan berhasil tampil bagus di Real Betis. Tapi Real Betis nggak bisa mempermanenkannya karena kendala finansial. Saat ini Arsenal tengah berdiskusi dengan agen Bellerin yakni Albert Botines. Mereka mendiskusikan pemutusan kontrak dan kompensasi untuk sang pemain.
Lucas Torreira dilaporkan bergabung dengan klub asal Turki yakni Galatasaray. Kabarnya kedua pihak tengah bernegosiasi untuk menyelesaikan detail akhir. Torreira akan terbang ke Istanbul dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Arsenal akan menerima sekitar 6-7 juta euro setelah penandatanganan kontrak. Dalam kesepakatannya, Torreira akan menandatangani kontrak sampai tahun 2026 nanti. Setelah melewati drama panjang nih, akhirnya Chelsea mendapatkan Marco Correa. Sementara itu ada PSG yang saingi Chelsea dan Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong. Chelsea akhirnya berhasil mendatangkan Marco Correa dari Brighton. Mereka membayar biaya transfer sebesar 55 juta euro dan bonus 7 juta euro. Sebelumnya Fabrizio Romano dianggap sudah melaporkan berita yang salah soal Correa. Tapi Fabrizio yakin kalau beritanya lah yang akhirnya benar. Kini Correa telah menyelesaikan tes medisnya di London. Kabarnya Correa akan segera menandatangani kontraknya di Stamford Bridge. Andrea Belotti dilaporkan sepakat untuk bergabung ke AS Roma dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun ini kabarnya sudah menyetujui kontrak secara verbal. Dalam kesepakatannya Belotti akan menandatangani kontrak sampai tahun 2025. Selain itu dia akan mendapat gaji sebesar 3,2 juta euro per musim. Kedatangan Belotti akan membuat AS Roma semakin tajam. Sebab mereka sudah diperkuat banyak pemain top seperti Paulo Dybala, Tammy Abraham, dan Nicolo Zaniolo. Barcelona kabarnya berniat untuk mengajukan pinjaman ke bank. Mereka mau pinjam uang dengan jaminan pendapatan Naksiar selama Liga Champions. Barcelona berhutang untuk kepentingan transfer pemain dan pembayaran gaji pemain. Sebab Blaugrana sudah menunggak beberapa gaji pemain mahal mereka. Tapi UEFA menolak karena nggak ada jaminan kalau Barcelona bisa selalu lolos ke Liga Champions. Apalagi di musim kemarin mereka harus berlaga di Liga Eropa. Juventus akan mengajukan penawaran resmi ke Eintracht Frankfurt untuk memboyong Filip Kostic. Sebab si Nyonya tua memerlukan pemain yang bisa mengisi sisi sayap. Apalagi Paul Pogba yang baru didatangkan dari Manchester United justru mengalami cedera. Absennya bintang timnas Prancis ini dianggap bakal menurunkan ketajaman skuad Bianconeri. Sementara itu untuk merekrut Kostic, Juventus diperkirakan cuma membayar 15 juta euro saja. Pelatih timnas Italia yakni Roberto Mancini menegaskan kalau dia akan tetap pergi ke Piala Dunia 2022. Mancini tetap menyaksikan laga tersebut walaupun Italia gagal lolos. Mancini mengatakan kalau skuad Gli Azzurri harus segera bangkit dari kegagalan di tahun ini. Selain itu, Mancini menyebut kalau dunia sepak bola merupakan roda yang berputar. Sebelumnya Italia dipastikan absen dari gelaran Piala Dunia 2022 setelah keok dari Makedonia Utara pada babak playoff. PSG dilaporkan tertarik untuk memboyong Frenkie de Jong. Kabarnya skuad Les Parisiens telah mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro. Di sisi lain, de Jong juga tengah diminati oleh Manchester United dan Chelsea. De Jong pun menyebut kalau dia cuma memilih klub yang bermain di Liga Champions. Hal ini membuka peluang PSG untuk mendapatkan mantan gelandang Ajax Amsterdam tersebut. Sebab Les Parisiens akan berlaga di Liga Champions musim depan. PSG akan bergabung dengan Real Madrid dan Liverpool untuk memburu Jude Bellingham. Kabarnya PSG memasukkan Bellingham ke dalam daftar belanja mereka. Tapi hal tersebut ternyata akal-akalan PSG untuk mengganggu rencana Real Madrid. Tapi kabarnya Borussia Dortmund gak akan menerima tawaran dari klub manapun. Alasannya mereka sudah kehilangan Erling Haaland yang pindah ke Manchester City. Dortmund pun memagari Bellingham dengan harga 100 juta euro. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Muhammad Abu Bakar nih, katanya semoga timnas U16 juara. Ya guys, semoga juara ya di Piala AFF tahun ini. Menurut kalian gimana nih, bakal juara apa enggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.